Lalu pakaiannya seksi. Ketahui Bapak Ibu, semua pakaian itu yang kita pakai nanti ditayangkan ulang di hari akhirat. Nih loh bajumu waktu kau pergi jogging Car Free Day. Kami laki-laki menderita. Sempit betul. Sudah putih, bening, sempitnya, warna kulitnya, warna bajunya, warna kulit. Mirip betul warna kulit. Jadi kita membayangkan. Dia bilang, mahasiswa saya, kenapa kau lihat Ustadz? Ya pasti dilihat, barang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati guru kita Kiai Didin, terkhusus Bupati Kabupaten Bandung yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibu duduk sempat ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak dengar ceramah. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia berusaha gagalkan kita. Dia bisik kita, "Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu." Jadi Bapak Ibu yang pegang HP itu kena godaan setan. Ya. Bagaimana mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Ya kan? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan. Ibu sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan ya, simpan. Bisa? 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 Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. Kenapa bapak-bapak yang kencang? Kan dulu ya, Ibu ya. Waktu saya maksimal sampai jam 2. Karena saya harus lagi balik ke Jakarta acara jam 3. Tadi malam saya baru tinggalkan Cebu jam 3 subuh. Sampai sekarang belum tidur-tidur saya ini Bu. Ya, jadi tolong hormati juga perasaan saya, simpan HP. Bisa? Ibu-ibu, satu. Ibu kenal Firaun? Tahu Firaun? Pak Bupati, Firaun itu manusia paling populer di dunia. Bahasa politiknya paling tinggi elektabilitasnya. Semua orang kenal itu Firaun. Gagah Bu. Kemudian kaya. Yang kekayaannya sampai detik ini masih dicari di Mesir. Itu Firaun. Kaya, jabatannya tinggi, raja. Begitu perkasanya Pak. Tidak ada yang bisa lihat matanya Firaun. Takut semua orang lihat matanya. Begitu hebatnya, lain yang sediakan handuknya. Lain tukang sisir anaknya. Tukang sisirnya saja ada khusus. Begitu hebatnya Firaun. Gagah, kaya, tinggi jabatannya, populer. Tapi tidak ada iman. Hina di hadapan Allah. Mana buktinya hina? Allah ponis Firaun haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50. Ada harapan masuk surga, terbuka juga peluang masuk neraka. Iya kan? Firaun haram masuk surga. Ditulis namanya haram masuk surga. Sampai detik ini Firaun masih hina. Mana buktinya? Tidak ada satupun orang Sunda mau kasih nama anaknya Firaun. Wah, terkenal itu Firaun Bu. Saya kasih kau nama Firaun, tidak mau dia. Ya kan? Ya. Sampurasun. Mangga. Iya kan? Sebaliknya Bu, ada manusia hina di hadapan manusia. Dia tukang sisir anaknya Firaun. Budak namanya Bu. Ibu tahu budak?
Budak itu Bu hak milik. Beda pembantu. Kalau pembantu masih digaji. Pembantu masih punya hak. Saya mau pindah deh, cerewet istrinya. Iya. Tapi budak hak milik. Sama handphone. Hak miliknya ibu. Handphone mau dijual, mau direndam, mau dibanting. Hak milik. Itulah budak Pak. Hak milik. Tidak punya hak sama sekali. Namanya masita. Tapi karena punya iman, dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium. Jibril, bawa apa ini? Harum betul. Apa arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Malaikat? Bukan. Siapa dia Jibril? Masita. Rohnya Masita dan keluarganya. Dimuliakan oleh Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan Sunda namanya Masita. Ya. Ya terserah ibu aja deh. Masita atau Masito? Saya kan Bugis. Sunda Masito. Bugis Masita. Iya kan? Berarti di hadapan Allah bupati belum tentu mulia. Anggota DPR belum tentu mulia. Orang kaya belum tentu mulia. Tergantung imannya. Tapi kalau bupati, anggota DPR, orang kaya tidak punya iman, paling tidak dunia dia punya dapat. Tapi kalau kau sudah miskin, kerja ndak jelas, muka jelek, bau ketek, ngontrak-ngontrak, ndak ada lagi imanmu, pret. Iya, berarti subhanallah, maha suci Allah yang menilai orang bukan karena jabatannya, yang menilai manusia bukan karena kekayaannya, yang menilai manusia bukan karena ketampanannya, tapi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Iman. Agar kita mulia, maka datanglah di pengajian ini. Itu enaknya jadi pengangguran. Iya Bapak kan pengangguran. Iya toh? Karena pensiun, Bapak datang pengajian. Anggota DPR, tidak datang dia. Ada anggota DPR datang pengajian, itu yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada bupati datang pengajian, itu yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengangguran datang pengajian, mulia di hadapan Allah meskipun dia pengangguran. Anggota DPR tidak datang pengajian, paling tidak dia mulia di hadapan manusia, dia anggota dewan. Maka yang baik pengangguran, kau datanglah ke pengajian. Kalau kau tidak datang pengajian, sudah dunia hilang, akhiratmu pun hilang. Itulah yang disebut belembe. Maka kita datang pengajian ini untuk memperbaiki iman. Untuk memperbaiki iman. Tapi jangan sampai pulang pengajian tidak ada yang dibawa. Hebat ceramahnya itu Pak Ustadz. Jago itu. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Maka pada pengajian ini saya kasih sedulur-sedulur. Apa? Kalau Sunda? Sok. Nah, Sadayan. Nah, sudahlah, tidak usah bahasa Sunda, saya orang Bugis. Itu bedanya orang Sunda dengan orang Bugis. Kalau orang Sunda takut sama istrinya. Beliau ini takut semua sama istrinya nih. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri. Cuma istri lebih berani. Nah, saya kasih oleh-oleh. Apa oleh-oleh kita hari ini? Satu, tiada hari tanpa wudhu. Sederhana. Ya, Nabi itu Bu, tidak pernah lepas ada wudhunya. Bahkan mau tidur sekalipun, beliau wudhu. Bahkan mau itu. Yang itu Bu.
Tapi kalau sudah muka-muka sakaratil maut begini, tidak ada lagi casnya. Iya Pak, Nabi itu selalu ada wudunya. Apa kehebatan orang yang selalu ada wudunya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai Allah. Ibu saja dicintai KDM. Oh senang, langsung selfie. Hai guys, kita lagi sama Pak KDM guys. Sudah bangga. Dicintai saja sama manusia pejabat, kita sudah senang. Gimana kalau Allah yang mencintai hambanya? Mau dicintai Allah Bu? Mau dicintai Allah? Sederhana dan mudah. Biasakan wudhu. Mau pergi kerja wudhu dulu. Mau pergi ngantar dagangan wudhu dulu. Mau pergi dagang wudhu dulu. Mau jemput antar anak wudhu dulu. Bahkan mau gosip sekalipun. Ya. Allah kalau cinta sama hambanya. Kalau Bapak Allah cinta sama Bapak. Apa yang Bapak minta pasti dikasih. Ya Allah berikan saya kesehatan. Dikasih. Ya Allah berikan saya mobil. Dikasih. Kok saya minta sudah ada wudhu, saya minta tidak dikasih. Yang kamu minta tidak baik. Ustadz, saya sudah 3 kali ini daftar Akpol, tidak lulus. Allah tahu kalau kau lulus dari Akpol kau jadi koruptor. Saya sudah daftar Ustadz, 3 kali ikut pil caleg, tidak lulus. Allah tahu kalau kau jadi anggota DPR kau ditangkap KPK. Maka Allah halangi terus. Sama saya. 3 kali saya ikut tes fakultas kedokteran. Tidak lulus. Allah tahu tidak bisa kok jadi dokter dasat. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang kalau lihat di medsos saja lihat darah. Itu pening saya punya kepala. Mungkin kata Allah, gimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Saya lulus jadi ustadz. Mau lebaran saya telepon teman saya jadi dokter. Kau pulang lebaran karena dia tugas di Kepulauan Aru Pak Bupati. Pak dokter, kau pulang lebaran? Enggak. Kenapa? Mahal tiket. Rugi-rugi kau pergi cari uang jauh-jauh enggak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi Ustaz kemana-mana gratis. Dibelikan tiket. Bisnis kelas. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Kali ini siapa? Kang Ade. Doakan beliau sehat walafiat. Tidak perlu kaya sekali, yang penting mau derma untuk agama. Daripada dia kaya tapi pelit, tidak ada gunanya. Ya, siasakan wudhu. Ibu mau suamimu setia, wudhu saja, lalu minta kepada Allah, biar Allah yang jaga suamimu. Tidak usah kau jaga HP-nya. Kau jaga HP-nya satu, masih ada dia simpan di mobilnya. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Bu, 2. Orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara sholatnya. Kenapa ibu-ibu banyak tidak sholat kalau ada pengantin? Malas wudhu. Kenapa malas wudhu? Mukanya sudah di make up. Coklat, biru, krem, abu-abu. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Ada di sininya keren-keren. Ada lagi di sininya. Ada kayak pohon di belakang. Begitu suaminya, kau pergi sholat. Saya jualkan kau sawah pergi umroh. Ini susah wudhu. Kau lihat ini jilbabku. Sudah umroh tidak sholat. Umroh beleng-beleng. Iya. Tapi coba kalau ada wudhu. Begitu masuk waktu sholat, dia tinggal cari tempat. Ada wudhunya, tinggal sholat. Orang yang selalu ada wudhunya, lebih potensi memelihara sholat daripada tidak. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Nih coba lihat, Bapak Ibu kalau ada wudhu, jangankan sama orang lain, istri aja ndak mau. Ibu saya kalau sudah wudhu mau disentuh suami, padahal istrinya tuh Pak. Iya, itu istri yang halal.
Saya rasakan waktu saya masih sekolah, kuliah, kalau ada cewek naik PT-PT namanya angkot, saya tidak mau duduk dekat cewek. Kenapa? Takut ada wudukku. Kalaupun duduk samping, rem, saya pegang besi, tahan. Tidak mau saya rusak wuduk. Tapi kalau tidak ada wuduk saya, Pak, belum direm sudah nyosor. Berarti orang yang ada wuduknya terpelihara dari dosa. Ustadz, bagaimana jabat tangan? Syafi'i batal wudhu. Imam Ahmad selama tidak ada nafsu tidak batal. Makanya saya kalau ibu-ibu, adik-adik mahasiswa saya yang saya ajar di Unhas, saya selesai ujian saya begini saja. Kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya tidak gagah. Lebih gagah Kiai Deden. Tapi saya penuh pesona. Ya, maka kalau adik-adik mahasiswa, tapi kalau ibu majelis taklim yang usia-usia sudah 70 tahun, saya jabat tangan lah. Nggak mungkin saya nafsu sama emak-emak. Nggak tahu lah kalau emak-emak nafsu sama saya. Ya, orang yang ada wudhunya terpelihara dari dosa. Ya, yang keempat, orang yang ada wudhunya menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Biasa kita baku bisik tuh, itu Ustadz Dasat enggak cakep. Pesek hitam. Tapi kenapa ya senang kita lihat wajahnya? Itu wudu. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Maka ibu-ibu kalau mau menyenangkan hati wajahmu ini dipandang, enggak usah skincare. Skincare ini yang bodoh-bodohi wanita muslimah. Mana ada istri Nabi skincare? Mana ada istri ulama skincare? Mana ada istri-istri waliullah skincare? Kecantikan perempuan bukan dari wajahnya saja, tapi akhlaknya. Kau pakai skincare, mukamu putih, lehermu hitam. Jangan dibodoh-bodohi iklan kecantikan. Dengarin ibu-ibu. Itu iklan kecantikan, memang dia jadikan bintang iklan orang sudah cantik. Biar enggak pakai iklan, memang dasarnya cantik. Mana pernah ibu-ibu lihat bintang iklan Atun? Pernah? Atau siapa itu yang pelawak perempuan? Omas. Pernah lihat? Kasih bintang iklan kecantikan. Nggak laku bedaknya. Nunung. Paling apa iklannya? Gerobak 3 roda. Jangan termakan iklan. Kalau ibu mau menyenangkan hati wajah, biasakan wudhu. Selalu ada wudhu. Oleh-oleh pertama, biasakan selalu ada wudhu. Yang kedua, pakaian yang islami. Alhamdulillah ibu-ibu semua sudah pakai jilbab. Hati-hati pengaruh medsos. Pakai jilbab tapi sempit. 4 syarat pakaian menurut Quran. 1, menutup aurat, ini sudah cukup. 2, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Jadi ibu kalau pakaian, cermin dulu. Depan, samping, kiri, kanan, belakang. Karena kadang nampak depan bagus. Nampak samping, pret. Ya, jangan marah bu ya, jangan marah bu ya. Saya cinta ibu karena Allah. Ya bu ya. Jadi pakai yang longgar-longgar. Ya, jangan terlalu sempit. Karena biar ibu pakai jilbab, kalau sempit tidak memenuhi syarat. Sekarang hati-hati pengaruh olahraga. Jogging. Tapi olahraga konten. Ada kamera di situ, lari. Sudah lari lihat, bagus saja. Ulang Pak, dia ulang lagi. Lalu pakaiannya seksi. Ketahui Bapak Ibu, semua pakaian itu yang kita pakai nanti ditayangkan ulang di hari akhirat. Nih loh bajumu waktu kau pergi jogging Car Free Day. Kami laki-laki menderita. Sempit betul. Sudah putih, bening, sempitnya, warna kulitnya, warna bajunya, warna kulit. Mirip betul warna kulit. Jadi kita membayangkan. Dia bilang,
mahasiswa saya, kenapa kau lihat Ustadz? Ya pasti dilihat, barang bagus. Maksud kami ini laki-laki, tolong kita kerjasama. Cewek jaga akhlak, cowok jaga mata. Kami jaga mata laki-laki, tapi tolong perempuan jaga akhlakmu. Biar setengah mati kami jaga mata. Kalau kalian berkeliaran, habis amal kami. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Saya alhamdulillah ibu-ibu semua pakaian bagus, tapi anak gadis. Bapak-bapak tahu enggak? 3 pesan Nabi sebelum keluar jasad, roh dari jasad beliau. Apa pesannya? 1 diantaranya, jaga perempuan diantara kalian. Nabi tidak bilang jaga anak laki-lakimu. Nabi tidak bilang jaga mobilmu, jaga perempuan di antara kalian. Jangan sampai bapak rajin berjamaah di masjid, anakmu berpakaian seksi. Jangan sampai ibu rajin pengajian majelis taklim, anakmu berpakaian seolah-olah tidak ada rasa malunya. Nanti ketika di hari pengadilan, kenapa masuk neraka? Bapakku tidak pernah ngajar saya. Bapak begitu mau masuk surga, ibu mau masuk surga, tiba-tiba dipanggil sama malaikat. Ada anak-anak berteriak, ya Allah tahan itu. Itu bapak saya. Dia memang rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin taklim. Tapi saya tidak pernah ditegur berpakaian yang tidak beres. Dia biarkan saya karena dia tidak mau susah. Kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu makna itu. Jadi ibu, kalau anak mau lebaran, mau beli baju, jangan kasih kebebasan, antar dia beli baju. Dia mau beli baju seksi, kau beli, kau uangmu sendiri. Saya tidak mau bertanggung jawab di akhirat. Kalau kau mau saya belikan, ini yang syar'i. Berpakaian yang islami. Oleh-oleh yang ketiga, tiada hari tanpa sholat duha. Bu, kumaha? Kumaha? Damang, punten. Nah, Bu, siapa yang ngatur rezeki di dunia? Yakin? Yakin? Saya kasih contoh kalau enggak yakin. Bapak-bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Masuk akal enggak? 1 di dinding, 1 terbang. Di mana ketemu? Enggak ada bandaranya. Iya kan? 1 di dinding, cicak, 1 terbang. Tidak masuk akal kan? Tapi Allah yang jamin rezekinya cicak. Apa kata lagu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Iya. Karena kalau ibu yakin rezeki Allah yang ngatur, maka minta rezeki hanya kepada Allah. Itu akidah namanya. Dia percaya la haula. Rezeki bukan Pak Bupati yang ngatur, tapi rezeki itu Allah yang punya kuasa. Caranya minta rezeki, Allah sediakan fasilitas minta rezeki. Apa itu? Sholat duha. Bu, mau bantu suami cari nafkah, sholat duha di rumah. Selesai sholat duha, 2 rakaat. Minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan ya Allah. Dengar doanya sholat duha. Dipaksa Allah. Itu kan dibilang, kalau di atas turunkan, itu kan dipaksa Allah namanya. Minta rezeki, boleh paksa Allah. Kalau masih dalam tanah, munculkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting, berkahkan ya Allah. Sudah itu, kau WhatsApp suamimu. Bang, jangan risau jual bensin. Bang, jangan risau jual tahu. Bang, jangan risau cari nafkah. Baru saja kudoakan engkau dalam sholat duhaku. Allah berkahi penghasilanmu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Masya Allah. Itu suami kalau dapat WhatsApp begini bu, dia kasih lihat semua temannya di warung kopi.
Istri soleha. Kalau istri saya Bu, kalau saya mau keluar pergi ceramah atau pergi ngajar, diciumnya saya Bu. Dicium dulu tangan saya. Sudah itu dicium jidatku. Mata kanan lagi. Mata kiri lagi. Ini lama-lama sedikit. Istri saya. Sudah itu dia peluk saya Bu. Lalu dia usap dada saya. Ustadz, ridhoi saya. Jam 4, bahkan kurang biasa setengah 4, bahkan jam 3, sudah bangun sholat tahajud. 11 tahun saya sama, sepertinya tidak cukup dari 10 kali kesiangan tidur sholat tahajud. Istri saya itu kalau kesiangan Bu, seperti orang kehilangan emas. Gelisah dia kalau terlambat sholat tahajud. Kalau dia curhat, dia doa sambil keras. Dia tahu kalau saya dengar. Dia curhat, ya Allah jaga suami saya. Banyak perempuan yang menggodanya ya Allah. Saya tahu dia curhat. Kenapa? Dia tidak mau katakan itu. Karena dia hanya mengadu kepada Allah. Maka ibu sholat. Kalau begini istri Bu, siapapun doa goda kita tidak tergoda. Kenapa? Wanita soleha ada di rumah. Kenapa kau suka ngomel? Malas ngasak. Ngonten aja kerjamu. Jangan ketawa, saya serius sini. Ya, Bu, sholat duha. Ustadz, saya tidak tahu sholat duha. Sama sholat sunat taraweh, cuma beda niat. Kalau taraweh niat taraweh, tahajud niat tahajud, duha niat duha. Apa niatnya? Sholli sunatal duha, rakataini lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia, boleh. Saya niat sholat duha 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, ambil jalur pintas. Ibu berdiri tegak hadap kiblat. Ibu bilang begini, ya Allah sholat duha ya Allah Akbar. Boleh. Betul boleh. Sudah 2 rakaat, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Boleh. Daripada ibu tunggu hafal bahasa Arabnya. Bu. Ibu lagi duduk nih. Tiba-tiba muncul dalam hati. Aduh, saya mau sholat duha. Itulah niat. Tidak mesti dilafazkan. Maka coba lihat orang-orang Arab kalau bapak ke masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram. Itu kan orang Arab kalau jalan masuk masjid kan jalan. Allahu Akbar. Kalau kita kan pakai spasi dulu. Baru loading. Oleh-oleh ketiga apa Ibu? 1, 2, pakaian Islami. 3, sholat duha. 4, lazimkan zikir taubat. Terutama bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut ini. Pak, enggak usah lagi cari tambah ya Allah tambahkan jodohku. Mau poligami istrimu aja pegang remote kok enggak bisa macam-macam. Baca doa istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka kuntu. Alhamdulillah ibu semua hafal. Tapi kenapa tidak berkesan di hati? Karena ibu terlalu cepat. La ilaha illallah. Apa artinya itu? Makanya jangan heran. Banyak perempuan pegang zikir tasbih digital. Tapi tetap mulutnya gosip. Subhanallah. Iya toh? Subhanallah. Kenapa tidak berbekas di hati? Karena ibu terlalu laju. Biasa imam kalau zikir kan cepat betul. Saya biasa heran, sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11 dia sudah sampai. Kenapa? Kayak makan pisang goreng panas. Bismillah. Alhamdulillah. Coba, jadi bapak selesai sholat maghrib, nunggu isya.
Bapak ucapkan banyak-banyak itu. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Kalau bisa terjemahkan, la ilaha, tiada Tuhan illa, kecuali anta, engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ini sesungguhnya saya kuntum minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pulang pengajian ini mulai diamalkan selalu ada wudu, berpakaian yang islami, tiada hari tanpa sholat duha, dan setiap selesai sholat maghrib dia lazimkan istighfarnya Nabi Yunus. Maka janji Allah, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu, derajat dunia, derajat akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Bu, sadayaan, ya, ini kan ada puncak pemimpin kita di kota, di Kabupaten Bandung. Ada bupati kan? Kita tagih beliau datangkan lagi Ustadz Dasat Latif. Ya kan? Ya Bu. Ibu pilih mana? Didatangkan artis atau Ustadz? Betul. Alhamdulillah. Itulah saya senang itu orang Sunda. Orang Sunda itu rajin betul pengajian. Betul. Di mana-mana saya pengajian, kalau Jawa Barat selalu ramai ibu-ibu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ini dikaruniakan umur yang sehat. Amin. Anak yang soleh dan solehah. Amin. Rezeki yang berkah. Amin. Umur yang panjang. Amin. Masuk surga bareng-bareng. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.